Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Hasyim Asyari. Oke, setelah 3 hari kita tidak jumpa ya. Kali ini saya mau upload video lagi. Mohon maaf kemarin yang nunggu-nunggu video saya di channel YouTube Hasyim Asyari tidak muncul karena kami sedang eh, mengadakan perjalanan ke Jakarta, yaitu ke Gelora Bung Karno karena ada acara di sana. Oke, baik teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang senantiasa menunggu video terbaru dari saya. Dan mohon maaf selama 3 hari ini saya tidak upload video. Nah, oke teman-teman semua. Kali ini kita akan menonton sebuah video dari channel YouTube eh, Anak Tua. Nah, ini dia. Ini adalah kupas tuntas politik di negaranya. Nah, ini jiran kupas tuntas politik di negaranya. Indonesia jadi sorotan. Nah, seperti apa videonya? Langsung saja kita tonton ke videonya ya. Oke. Ramai rakan-rakan kita buat lawatan ke Indonesia. Nak lihat sendiri proses pengundian di Indonesia. Oke, mari kita tonton videonya seperti apa. Dan kemarin mohon maaf ya, selama 3 hari tidak upload video karena sedang perjalanan ke Jakarta. Oke, sampai jumpa lagi di video Hasyim Asyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini. Semoga berkat Tuhan selalu bersama kita semua. Ya, dalam hitungan hari Indonesia akan memilih pemimpin negara dan wakil-wakil rakyatnya. Iya, benar. Namun perkembangan politik di Indonesia memang tak luput dari sorotan luar negeri, terutama dari negara jiran Malaysia, yang mana pada video kami sebelumnya ada tokoh politik Malaysia mengatakan Indonesia penting bagi Malaysia. Syaril, kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Satu, dia jiran kita. Kedua ialah dia negara keempat paling ramai di dunia. Ketiga ialah negara majoriti Muslim, negara Islam yang Islam paling yang besar di dunia. Demokrasi kedua terbesar di dunia selepas India. Pas India ya. Diaspora yang ramai di Malaysia. Diaspora yang ramai di Malaysia 2 juta, mungkin 3 juta. Tengok data apa yang kita pakai, berjuta-juta lah orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Dan dalam satu senario di mana akan ada perubahan kuasa besar di dunia, sudah tidak lagi hanya berpaksi kepada Amerika Syarikat, hanya berpaksi pada Barat, multipolarity, satu ungkapan dan istilah geopolitik yang guna pakai sekarang. Indonesia merupakan salah satu paksi kuasa di rantau ASEAN ini. Dan di sisi lain mereka juga menyoroti demokrasi Indonesia dari sudut pandang mereka. Komen sikit tentang politik hari ni ya. Tapi politik antarabangsa. Tengok debat baru-baru ni. Jadi ini debat ketiga. Saya menyaksikan debat ini dalam TV. Saya buat video, menerima tontonan lebih daripada 100,000 tontonan lah. Cuma nak share sikit komen komen yang ditulis ni lah. Politik matang, Indo debat, di Malaysia asyik tepuk atap je. Tuan-tuan, jadi Malaysia mereka dalam sekarang ni daripada parti yang berbeza mereka ni. Ketiga-tiga ni, ada yang daripada parti PDI Megawati tu, ada yang daripada parti Nasional Demokrat Indonesia. Jadi mereka pun ada juga pertelingkahan. Tadi saya baru sembang dengan kawan saya, sahabat saya orang Indonesia, rakan semengajian saya. Jadi mereka pun ada juga pertelingkahan. Sekarang tambah-tambah sekarang ni dalam grup-grup WhatsApp, kumpulan dan sebagainya, pertelingkahan. Yang ni sokong Anies, yang ni sokong Pak Ganjar, kawan tu sokong Pak Prabowo. Tetapi mereka bergaduh masa pilihan raya sahaja. Jadi ni kawan saya cakap lah. Jadi ni sekarang ni bergaduh lah ni sehingga bulan Februari pemilihan. Tapi selepas keputusan telah dibuat, telah dipilih siapa yang menjadi presiden dan calon wakil presiden, selesai. Tak ada lagi dah politik-politik ni semua. Tak macam kita. Dah selesai daripada tahun 2022 bulan November dah selesai. Kerajaan dah terbentuk dah. Masih lagi kemelut politik ni tak berakhir. Masih duk bergaduh lagi. Masih duk dengar lagi. Mula-mula apa? Langkah London. Atau langkah apa ke pula? Sekarang ni langkah Dubai pula. Langkah demi langkah demi langkah. Kan? Tak habis-habis lagi. Patutnya dah habis selesai dah hari itu dah. Tak dengar dah langkah-langkah ni semua. Langkah ni akan dengar pada bulan November 2027.
the next election. Ni baru dalam setahun lebih saja. Indonesia kalau pilih itu 5 tahun selesai. Politik tu dah habis dah. Masa untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden. Membangunkan negara. Penyatuan semula. Pak Jokowi dahulu, Prabowo ni adalah lawan politik dia. Tapi selepas menang calon presiden, dia ambil Pak Prabowo ni jadi Menteri Pertahanan. Sebab apa? Nak kurangkan polarisasi tu. Perpecahan tu nak kurangkan, bersatu semula. Pilihan raya dah habis dah. Marilah kita bergabung semula demi Indonesia. Semangat itu tidak ada pada kita. Tuan-tuan, tak ada semangat cintakan negara tu. Tak ada. Masing-masing dengan orang kata apa, nafsu syahwat masing-masing nak merebut kekuasaan, padahal orang kata apa, masa itu ketika itu telah tamat pada bulan November 2022. Jadi ini satu yang kita kesal lah dengan politik di Malaysia ni berbanding dengan Indonesia. Sekarang politik baru. Tak boleh kekal musuh sampai bila-bila. Saya ambil contoh di Indonesia. Prabowo 2 kali lawan Jokowi. Dan undi mereka perolehi dekat. Hanya selisih tak sampai 5%. Jokowi lawan Prabowo lawan Jokowi. Hari mengundi selalunya saya ada di Jakarta. Selisihnya begitu dekat. Okey, Jokowi jadi presiden, dia menang. 4 tahun yang lalu sekali lagi mereka lawan, Jokowi menang lagi. Tapi perkara yang mengejutkan dilakukan oleh Jokowi, dia undang Prabowo masuk dalam kabinet dia. Dia lantik jadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Indonesia amat hebat, karena di bawahnya dekat 1 juta ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, banyak hebat. Tapi Jokowi berani lantik musuh politik dia jadi Menteri Pertahanan. Selepas itu politik Indonesia begitu stabil sampai hari ini, pelabur asing masuk begitu hebat. Indonesia sekarang memacu ekonomi ke hadapan. Ini model politik baru. Yang dulunya kamu kalah, pembangkanglah sampai bila? Sehingga pilihan akan datang. Tapi Indonesia memulakan satu politik baru di rantau Asia Tenggara ini. Di negara jiran kita Indonesia sedang berlangsung pemilihan atau pemilu. Mereka, rakyat Indonesia, pengundinya lebih 100 juta orang. Hari ini masyarakat antarabangsa melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang subur demokrasinya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ramai rakan-rakan kita buat lawatan ke Indonesia nak lihat sendiri proses pengundian di Indonesia. Mereka melihat bagaimana semua parti-parti yang bertanding, lebih daripada 10 parti yang bertanding di Indonesia, mereka diberikan hak sama rata dalam proses nak berkempen kepada rakyat, nak beri penerangan kepada rakyat. Semua calon-calon diberi ruang masuk dalam televisyen. Tak macam Malaysia, sekejap-sekejap Najib, sekejap-sekejap Rosmah, besok Najib balik, malamkan Rosmah balik. Tak ada orang lain. Tapi di Indonesia, calon boleh saja menggunakan media elektronik, media cetak. Mereka juga boleh menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada. Mereka boleh berjumpa rakyat, berkempen, menyatakan visi, menyatakan polisi mereka. Tidak seperti di Malaysia. Mereka tak buat projek-projek segera ni. Macam di Malaysia, dekat-dekat nak pilihan raya, apa yang keluar? Ini projek Barisan Nasional. Naikkan projek ni. Masjidnya dah rasmi lagi kali keempat. Panggil Menteri Besar rasmi. Tapi ini tidak berlaku di Indonesia. Ya, Indonesia sebagai negara yang majemuk atau negara plural merupakan realitas dalam komunitas Indonesia yang tak mungkin dipungkiri ataupun dihindari.
Bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan bahasa, suku, ras, golongan, dan agama dalam ketatanegaraaannya berasaskan pada Pancasila, sehingga demokrasinya pun juga menganut demokrasi Pancasila, yang mana dalam sistem demokrasinya mengejawantakan nilai-nilai dari sila-sila yang ada pada Pancasila, sehingga menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa yang berada dimanapun untuk menjaga dan meningkatkan nilai-nilai demokrasi ini. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jadi, apa dalam sebuah video ini bahwasanya Malaysia menyoroti politik di Indonesia yang sangat luar biasa. Nah, yang ibarat kata di awal di masa kampanye ataupun pencalonan presiden dan wakil presiden itu banyak orang yang berbeda pilihan dan saling mungkin beradu debat ataupun yang lainnya. Tetapi ketika setelah dipilih menjadi seorang presiden, mereka sebagai warga negara Indonesia kita, nah itu mereka akan menjadi satu lagi dan tidak yang namanya terus bertengkar terus-terusan, tidak seperti di Malaysia. Dan juga tadi disampaikan juga bahwasanya kampanye di Indonesia itu sangat adil ya, karena di situ semua calon bisa menggunakan media atau menggunakan televisi. Nah, berbeda dengan Malaysia itu yang muncul hanya beberapa calon ataupun hanya calon itu saja yang bisa menggunakan media, yaitu televisi maupun media sosial lainnya. Sangat berbeda sekali dengan Indonesia yang cukup adil dan sangat luar biasa. Dan di sini masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang sangat menonjol ya dari negara Malaysia ini, yang sangat kurang adilnya terhadap para calon ketika mencalonkan menjadi pemimpin ya. Kemudian teman-teman semua mungkin ada tanggapan lain ataupun mempunyai gagasan lain tentang perbedaan politik di Malaysia dan Indonesia, silahkan komen di kolom komentar. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.